sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu, saya sendiri yaitu Hidayatul Husna, NIM 18035025, dan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Puji Kurnia dengan NIM 18035029. Perkenalkan, nama saya Nika Surah, NIM 18035038. Perkenalkan, nama saya Seski Afita Rizka dengan NIM 18035038. Perkenalkan, saya Gasmawati NIM 18035030. Nah, baiklah, di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam proses pembuatan PCO. Yang pertama yaitu bahan yang akan dijelaskan oleh Gasmawati. Nah, di sini kami menggunakan 5 buah kelapa yang telah diparut sebagai bahan utama untuk pembuatan PCO, dan juga ada air kelapa dan air yang sudah matang. Nah, selanjutnya alat yang akan dijelaskan atau diterangkan oleh Seski terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan 2 buah baskop, yang mana ini berguna untuk sebagai wadah tempat memeras kelapa. Nah, selanjutnya yaitu wadah untuk mengukur berapa air yang kami gunakan dalam proses pembuatan PCO. Nah, selanjutnya ini saringan, yaitu untuk menyaring kelapa yang telah diperas. Untuk alat selanjutnya, di sini kami menggunakan kain. Ini berguna dalam memeras kelapa agar hasilnya lebih baik. Dan di sini kami menggunakan kertas saring dan juga kapas yang digunakan untuk menyaring kelapa atau hasil PCO yang telah didiamkan selama 18 jam. Untuk alat selanjutnya yaitu toples yang kami gunakan untuk tempat penyimpanan dari hasil kami yaitu PCO, dan selang yang digunakan untuk memisahkan antara air dan PCO nantinya. Nah, demikianlah alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan PCO. Nah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan praktikum tentang bagaimana atau proses pembuatan PCO itu sendiri. Selamat menonton. Baiklah, untuk langkah pertama yang kita lakukan dalam pembuatan PCO yaitu memasukkan kelapa yang sudah diparut ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian ditambahkan air dengan perbandingan 1:1, yaitu 500 ml air matang dan 500 ml air kelapa. Yang pertama, dimasukkan air matang terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan air kelapa ke dalam wadah yang telah disediakan sebanyak 500 ml. Setelah dimasukkan, kemudian diperas dan diaduk. Nah, kelapanya diaduk setelah dimasukkan air tadi. Baiklah, sementara kelapanya diperas, jika dirasa air kelapanya masih belum cukup atau airnya kurang, bisa ditambahkan dengan perbandingan yang sama. Nah, langkah selanjutnya setelah semuanya kita rasa sudah tercampur rata dan saripati santannya sudah keluar, maka kita pisahkan antara ampas dengan air kelapanya lagi dengan cara memerasnya. Di sini kami menggunakan kain agar perasan kelapanya itu lebih kering. Setelah memisahkan ampas kelapa dengan airnya, selanjutnya kita akan menyaring menggunakan saringan. Kita harus menyaringnya dengan sangat hati-hati agar ampas kelapanya tidak termasuk ke dalam wadah yang telah dipisahkan. Nah, ini merupakan hasil perasan pertama dari yang telah kami lakukan. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan perasan kedua. Kita juga melakukan dengan perbandingan yang sama, yaitu 1:1. Merupakan perasan kedua dari kelapa tadi. Setelah dilakukan pemerasan kedua, kita campurkan dengan perasan pertama yang telah kita buat tadi. Langkahnya sama dengan langkah pertama. Nah,
Baiklah, di sini kami telah selesai memeras kelapa yang telah dilihat tadi. Nah, setelah itu air kelapa ini atau air santan ini akan didiamkan selama 2 jam sehingga sampai dia berbentuk 2 lapis. Coming soon. 2 hours later. Setelah 2 jam didiamkan, didapatkanlah hasil seperti ini. Terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas disebut scrim dan lapisan bawah dinamakan dengan skim. Nah, sekarang kami akan memisahkan lapisan skim dengan scrim ini menggunakan sebuah selang yang berukuran yang panjangnya itu 50 cm. Nah, sekarang kita akan melakukan pemisahan. Terus kecil. Seperti inilah proses pemisahan dari scrim dan skimnya. Jadi di sini kita mengeluarkan bagian skimnya, yaitu bagian air. Setelah dilakukan proses pemisahan, inilah hasil yang telah kami dapatkan. Sekarang sudah terpisah, ini adalah skrimnya dan ini adalah skim yang akan dibuang. Jadi skrim ini akan didiamkan selama 18 jam, kemudian besoknya akan kami panen. Itulah yang akan menghasilkan VCO. Baiklah, di sini kita akan melakukan penyaringan VCO yang sudah didiamkan selama 18 jam. Jadi di sini terbentuk 3 lapisan. Jadi kami menggunakan kertas saring untuk menyaring VCO yang telah kami hasilkan. Jadi untuk bagian pertama kita ambil bagian paling atasnya, yaitu adalah skrim. Kita pisahkan menggunakan sendok. Nah, dari sini dapat kita lihat setelah diambil skrimnya maka akan terlihat minyak berwarna bening. Nah, jadi itulah VCO yang kita hasilkan. Nah, ini merupakan wadah yang kami gunakan untuk menempatkan VCO. Jadi ini kertas saring yang kita lipat tadi. Kemudian kami mengambil VCO-nya dengan menggunakan sendok yang sedikit dibengkokkan. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam botol menggunakan kertas saring. The next day. Berikut hasil dari pengolahan daging buah kelapa, di mana dihasilkan VCO sebanyak lebih kurang 400 ml. Sekian, terima kasih. Di sini kami menggunakan wadah untuk tempat memarut sampan.